Tuhan Yesus. Saya kembali kepada satu tema khotbah ekspositori ya. Jadi saya melanjutkan tentang tema yang kemarin. Kalau kemarin saya mengangkat satu tema yang tersentral pada seorang raja yang cukup kita kenal, dan raja itu adalah bernama Raja Daud ya. Kemarin kita sudah boleh belajar tentang Raja Daud. Hari ini saya juga akan mengangkat satu kisah hidup dan satu ibadah kita ada dalam satu tema untuk belajar firman ekspositori ya. Dan saya angkat ada satu tema yang cukup menggelitik, jangan pergi ke Endor. Ya, temanya jangan pergi ke Endor. Ini berarti satu perkataan atau satu perintah atau satu pemberitaan mengenai perkataan yang melarang kita untuk datang pada satu tempat, untuk melarang kita untuk hadir, untuk melangkahkan kaki kita kepada suatu tempat yang tentu saja kita akan belajar. Mengapa Tuhan, mengapa firman ini mengatakan bahwa kita jangan pergi ke Endor? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam kitab 1 Samuel 28 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau kita tergelitik dengan satu tempat Bapak Ibu ya, ada satu tempat di mana dikatakan jangan kita datang ke satu tempat tertentu ya. Kalau hari ini kita boleh katakan jangan pergi ke Endor ya. Di dunia ini Bapak Ibu ada beberapa tempat yang menarik. Next Pak Andreas. Tetapi tempat yang menarik ini Bapak Ibu ya, ini tidak boleh untuk dikunjungi sembarangan karena berbahaya Bapak Ibu ya. Ada satu yang saya saat ini boleh angkat di dalam tema ini adalah North Sentinel Island di India. Jadi ini Bapak Ibu ya, ada sebuah pulau yang tertutup rapat karena dihuni suku yang sangat terisolasi Bapak Ibu ya. Dan mereka menolak kontak dengan dunia luar. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada wilayah yang memang tidak boleh dilanggar. Demi apa? Demi keselamatan. Bapak Ibu, North Sentinel Island ini terletak di India, terletak di Selat Bengal di India. Luasnya tidak lebih dari 60 km persegi. Jadi Bapak Ibu kalau kita mengingat 60 km persegi itu kira-kira hanya Solo Jogja, ya Solo Jogja itu 65 km ya, dan Solo Jogja itu persegi. Berarti sebenarnya juga nggak terlalu luas pulau ini Bapak ya. Jadi hanya 65 meter persegi, kilometer persegi saja luasnya. Namun Bapak Ibu, mengapa Pulau Sentinel ini mempunyai hal yang dikatakan jangan kita hadir ke sana? Karena Bapak Ibu tahu di sana ada suku yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini diyakini ini adalah satu suku awal pada saat penyebaran dan migrasi manusia-manusia pada saat zaman-zaman kuno yang berasal dari Afrika yang pertama yang masuk ke Asia. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang pada saat itu menjadi orang-orang yang kemudian datang ke suatu pulau. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat dia menempati pulau ini, saat ini jumlah komunitas mereka, populasi mereka tidak lebih dari 150 sampai 200 orang. Jadi Bapak itu mungkin itu nggak ada satu kelurahan ya, jadi tidak ada satu kelurahan. Tapi Bapak Ibu, bahwa mereka ini memang mempunyai satu hal yang naluri mereka untuk tidak mau ada orang lain yang masuk di wilayah mereka. Sehingga beberapa kali misionaris yang pernah untuk masuk ke wilayah ini Bapak Ibu ya, ada seorang misionaris, salah satunya seorang misionaris dari Inggris yang pada tahun 2024 pernah berusaha masuk tetapi dia tidak pernah pulang Bapak Ibu ya. Yang diketahui kemudian ternyata terinformasi dari beberapa sumber bahwa ternyata dia sudah mengalami satu pembunuhan dan terjadi kanibalisme Bapak Ibu ya, ngeri sekali. Jadi suku ini prinsipnya dia nggak mau ada orang di luar. Jika kalau ada orang masuk, jelas pasti mati. Jelas pasti dia pulang, pasti dia tinggal nama. Sehingga pemerintah India memberikan satu warning, memberikan satu aturan khusus. Mungkin di sini satu undang-undang yang melarang memang setiap orang, baik dari orang di India maupun di luar India, untuk masuk ke pulau ini. Ya, jadi memang sangat-sangat tertutup Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh satu pulau yang terkenal di India. Ada lagi next Pak Andreas ya. Ini ada Ilha da Queimada Grande di Brasil. Kira-kira ada apanya Bapak Ibu ya? Ini luas di pulaunya ya. Ada sekitar 240 km persegi. Tapi Bapak Ibu ada apa ya di pulau ini ya? Ya, sehingga orang mengenal ini dengan Snake Island.
Ya, ini adalah pulau dengan ribuan Bapak Ibu ya, dengan ribuan komunitas, dengan ribuan populasi seperti ini. Ya, sehingga karena dipenuhi ribuan ular berbisa yang sangat mematikan, maka oleh pemerintah Brasil pulau ini bahkan dilarang untuk dikunjungi secara umum karena memang mengalami resiko kematian yang sangat tinggi dari orang yang datang. Bapak Ibu tahu, sampai di akhir tahun 2025 itu tercatat ada sekitar 325.000 lebih yang pernah mengalami situasi yang tidak diinginkan di pulau ini, sehingga benar-benar ini akan menjadi satu situasi yang sangat berbahaya. Next, ada tempat lain, Bikini Atoll atau Marshall Islands. Ini adalah satu pulau kecil di Samudra Pasifik Bapak Ibu di Amerika Serikat. Sebuah pulau yang dahulu menjadi lokasi uji coba nuklir. Meskipun terlihat indah, tapi wilayah ini masih menyimpan sisa radiasi yang membuatnya tidak sepenuhnya aman untuk dihuni oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, tahun 45, tahun 46 ini adalah menjadi uji coba dari angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk menguji beberapa senjata yang mematikan. Sehingga Bapak Ibu tahu, karena ini terjadi satu situasi yang radiasinya masih memenuhi seluruh atol, Bikini Atoll ini, sehingga kalau ada orang yang sampai berani untuk hadir, sampai berani untuk datang, maka di sana risiko terjadi radiasi itu biasanya adalah mengenai kondisi yang terkait dengan masalah penyimpangan atau gangguan genetis, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat misalnya kita ada dalam kondisi kita sehat-sehat saja, tapi pada saat mungkin kita mengalami satu proses untuk berikutnya kita mengalami ada keturunan, ada cucu, ada kemudian ya, maka di sana tentu akan terjadi situasi-situasi yang memang akan tidak sesuai dengan diharapkan. Yang terakhir Bapak Ibu, ada satu tempat seperti di Endor yang juga tidak boleh sembarang untuk didatangi. Ini dekat saja Bapak Ibu, namanya Ramri Island di Myanmar ya. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu mungkin suatu saat ingin ikut untuk bersama tur ya, mungkin gratis nggak apa-apa. Silakan nanti daftar dengan sama saya dengan Bu Joko ya. Karena kita sudah ada satu travel yang memang sudah mengatakan Bapak Ibu ya, boleh kalau sebenarnya Pak Joko mungkin mau ikut untuk datang ke Ramri Island ya. Jadi nggak usah perlu khawatir, cukup nanti Anda mungkin cukup bukar atau grab saja dari rumah ke bandara ya. Untuk selanjutnya nanti gratis ya. Sampai di sana juga boleh untuk gratis, untuk ada tempat terkait dengan. Kira-kira Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ikut Bapak Ibu? Enggak ada ya, enggak ada. Oh mau, Monik ada yang mau ya dia. Mau ya? Kenapa? Oh Pak Andreas mau juga. Mau Pak Andreas ya? Bu Andreas kira-kira mau ikut Bu? Ini Pak Andreas bilang suka sekali dia di Ramri Island di Myanmar Bu. Ya, itu seperti itu, menarik sekali ya. Bapak Ibu, ini adalah satu tempat, ini satu desa kecil di Myanmar, tetapi cukup luas ya. Di sini ada sekitar 350 km persegi ya. Dan ini menjadi satu kisah yang menarik karena pada saat pertempuran antara pasukan Inggris dengan pasukan Jepang pada Perang Dunia yang kedua, Bapak Ibu, tahun 46, maka di sini ada satu cerita horor ya. Karena pada saat tentara Jepang kemudian mundur, dia kalah dan dipukul mundur tentara Inggris, maka dia harus melalui rawa-rawa Bapak Ibu ya, rawa-rawa air asin di sana. Dan 250 orang itu pada suatu malam dia pergi ke dalam rawa-rawa, ternyata paginya ditemukan satu pun tidak ada yang nongol orangnya lagi, Bapak Ibu ya. Alias apa? Ya, tentu kenapa? Menjadi santapan daripada buaya-buaya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tidak ada yang mau ikut dengan Pak Joko dan Bu Joko untuk ke Ramri Island? Enggak ya? Enggak ya. Tapi kalau ke Raminten pasti banyak yang ikut. Ke Raminten oke ya? Oke. Aman ya Mbak ya? Apalagi besok mau ke Pantai Drini katanya. Wis ya dong. Berangkatnya jam 11 lebih Pak Andreas, tenang Pak. Jadi jadi nggak ditinggal. Pokoknya beres Pak. Kita cukup ke Drini dulu Pak, sebelum nanti ke Ramri Island. Nanti kita cukup bertiga aja, Monik, saya, warganya Pak Andreas. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat ya sekarang kalau ada beberapa tempat yang tadi dikatakan. Ada beberapa tempat yang tadi dikatakan kenapa tidak boleh didatangi. Ada banyak alasannya. Sekarang sesuai dengan tema Alkitab kita, mengapa kita tidak boleh datang ke Endor Bapak Ibu ya? Endor adalah satu tempat di mana relevansinya adalah dengan kitab 1 Samuel 28 ayat yang ketiga sampai 25.
Di sana dikatakan saat itu terjadi satu pertempuran, Bapak Ibu ya. Satu pertempuran. Kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah peta kuno Galilea. Ya, ini danau yang kecil ini bukan waduk dan clay, Bapak Ibu ya. Tapi ini di dalam peta namanya Kinneret Sea. Jadi Galilea dengan Danau Kinneret itu sebenarnya satu nama yang sama. Ini supaya teman-teman dan ibu jemaat-jemaat jadi tahu. Jadi ini adalah Danau Galilea dan ini adalah Sungai Yordan, Bapak Ibu ya. Jadi dia mengalir ya dari utara ke selatan. Jadi di posisi hulunya dia mengalir ke sini, Bapak Ibu. Ini dari kondisi Galilea. Nah, sedangkan Endor itu ada di sini. Nah, di dalam 1 Samuel 28 dikatakan ada satu kisah heroik mengenai pertempuran antara Filistin dengan orang Israel yang saat itu adalah dipimpin oleh Raja Saul. Dan itu terjadi di satu tempat yang namanya adalah Gilboa ya. Dikatakan Gilboa itu ada di lembah atau the plain of Jezreel ya. Sedangkan dia ada di sebelah timur daripada Yordan. Jadi kalau misalnya kita kira-kira Bapak Ibu ya, letak daripada Gilboa, tempat orang-orang Saul dan seluruh pasukan Israel itu ada di sini ya. Sedangkan ini adalah Gunung Tabor. Nah, sedangkan lawannya orang Filistin itu mereka berkemah di dekat Sunem sini, Bapak Ibu ya. Nah, dari kondisi yang sekarang kita tahu ada satu garis hijau. Kalau kita melihat posisi Endor ya, tempat di mana Endor itu dikatakan berada, maka Endor itu ada antara posisi di mana Saul di Gilboa dengan pasukannya dan berhadapan dengan orang Filistin yang berkemah di sekitar Sunem. Jadi dia sangat strategis ya. Tadi saya katakan tadi di garis yang kuning. Nah, next Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang kita mau belajar Bapak Ibu ya. Apa sih relevansinya? Kita mau ada dalam konteks untuk belajar tema siang hari ini terkait dengan mengapa kita tidak diperkenankan untuk hadir ataupun datang ke Endor. Kita buka bersama-sama Alkitab Saudaraku. 1 Samuel 28 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayat ketiga dikatakan demikian. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul, ya ini harap ya, saudara garis bawahi ya, ini ya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri siapa? Para pemanggil arwah dan roh peramal. Catat ya, ayat 3-nya katakan demikian. Adapun Samuel sudah mati, seluruh Israel meratapi dia, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Kita mau lihat di ayat berikutnya. Nah, dikatakan demikian. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Tadi dikatakan juga ya. Jadi tahu bayanginnya. Oh di sana, berarti di Sunem ya. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel. Lalu mereka berkemah di mana? Gilboa. Tempatnya juga tahu ya, kira-kira. Oh, dia berhadapan-hadapan. Next, ya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka apa Bapak Ibu? Takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Bapak Ibu, ini adalah konteks yang pertama. Back to PPT, Pak Andreas ya. Ini adalah konteks di mana kita boleh belajar bahwa setelah Samuel mati, tentu saja Saul kehilangan bapak rohani atau penuntun rohaninya ya. Ini sesuatu yang menandakan apa Bapak Ibu? Bahwa hidup dalam kehidupan kita, memang kita memerlukan mentor. Memang kita memerlukan seseorang yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sama saja dengan Saul. Pada saat Samuel mati, maka dia menjadi goyah Bapak Ibu ya. Maka mengalami kekosongan kepemimpinan rohani yang besar. Karena pada saat itu dia apapun sesungguhnya pada saat Samuel hidup, maka setiap hal apapun dia tidak pernah khawatir.
Karena apa? Karena setiap segala sesuatu, maka melalui Samuel dia boleh bertanya kepada Tuhan, apa sesungguhnya yang harus dia lakukan, Bapak Ibu ya. Itu yang dia lakukan. Mengapa pada saat dikatakan Saul di dalam kerangka ini menjadi ketakutan? Alasan ketakutan apa? Mengapa dulu dia tidak takut? Ya karena pada saat itu Tuhan masih membackup dia. Karena pada saat itu Samuel masih ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia merasa tenang. Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin saudara juga bayangkan tentang kehidupan dalam kita. Bagi saudara yang pernah mengalami mengenai kehidupan naik dan turun, saya mau tanya, kalau Saul mengalami krisis dalam hidupnya karena kehilangan pemimpin rohani, tapi dia tetap seorang raja, Bapak Ibu, amin ya. Artinya apa? Dia masih terjaga dengan harta dan kemewahan, amin. Dia masih memiliki satu jabatan yang tentu saja setiap orang masih begitu iri dengan apa yang saat itu diperoleh Saul. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di antara kita mungkin pernah mengalami masa di mana dulu kita mungkin pernah mengalami, kita berlimpah dengan keuangan, kita berlimpah dengan harta, tapi pada saat kita diproses sama Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa sama seperti Saul, kita sesungguhnya juga ada dalam keadaan krisis. Pada saat dulu kita mempunyai jabatan, pada saat dulu kita dihormati oleh orang, maka kita melihat begitu kita pensiun, maka biasanya kalau kita tidak lagi mempunyai kegiatan yang positif, maka biasanya kemudian kita menjadi sakit, akhirnya stroke ya Bu ya, dan kemudian selesai. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah kondisi-kondisi yang kita katakan, apa sih sesungguhnya keadaan yang terjadi di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima ini. Ya, Bapak Ibu, dalam kondisi ini Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi dia sudah dalam keadaan rohani yang sudah mulai labil. Saya mengingatkan Bapak Ibu, kalau saudara ada dalam keadaan seperti Saul, keadaan ini pun saya percaya secara manusiawi wajar kalau itu juga saudara rasakan dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak ada yang salah Bu dalam kehidupan kita pada saat kondisi-kondisi yang sama seperti Saul ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-6, tidak ada jawaban melalui mimpi, melalui Urim maupun Nabi. Semua saluran ilahi seakan tertutup bagi Saul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat situasi hidup kita sama seperti dirasakan seperti Saul, rasanya hidup ini tuh rasanya serba gak enak gitu ya. Rasanya semua kayak serba salah. Dalam keadaan seperti ini, Saul itu boleh dikatakan mau tanya, mau dia berdoa, mau bagaimanapun, tapi ternyata saat itu tidak ada apapun Tuhan mau menjawab doanya dia. Ya, sehingga dikatakan tidak ada jawaban melalui mimpi. Ya, kemudian melalui Urim maupun Nabi, semua saluran tertutup. Mengapa Bapak Ibu? Selain dari mimpi, di sini ada juga melalui Urim. Ada yang tahu Urim itu apa? Bapak Ibu, ada yang tahu Urim? Kita coba Keluaran 28 ayat 30. Mungkin Pak Andreas bisa tampilkan dulu. Ada seorang imam besar Lewi pada saat perjanjian lama, ya, kabarnya sudah saya kirim Pak. Ini supaya jemaat kita juga menjadi tahu. Ada Urim dan Tumim. Apa itu Urim dan Tumim? Coba kita lihat. Mengapa Urim ini menjadi satu hal yang menjadi satu mediator ataupun menjadi satu sarana untuk Tuhan juga berbicara kepada satu bangsa, terutama bangsa Israel. Bapak Ibu tahu kalau melihat gambar seperti ini, ya, imam besar pada saat dulu, pada saat Musa mendirikan kemah tabernakel, ya, ini sebagai satu replika dari bait Allah sebelum Salomo mendirikan bait suci. Bapak Ibu, maka pada saat dulu orang ini, orang Lewi ini harus berpakaian seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pakaiannya seperti ini. Ya, aneh ya, lucu ya. Nah, saudara tahu apa yang semuanya ada dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya harus sama dan semuanya ini tertulis dengan detail.
Ya, di dalam kitab Ulangan maupun kitab Keluaran. Ya, Anda mau tahu di sini ada di dadanya, ya. Ini ada segala sesuatu seperti ini. Anda tadi ketawa ya, ini apa gitu ya? Apa? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Ya, kok mesti harus lucu gitu ya? Ini menggambarkan ada, coba kita hitung berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau Anda ingat angka 12, ingat akan apa? Amin. Ingat siapa? Ingat suku Israel. Loh, ya cepat ini belajar sedikit ya. Ini Mas Andre, 12 itu adalah 12 suku Israel. Dan Bapak Ibu tahu kenapa itu macam-macam? Itu ada krisopras, itu ada yang batulit, itu ada yang batu-batu permata yang semuanya unik, semuanya indah. Jadi ini macam-macam semuanya Bapak Ibu ya. Jadi ini semuanya menggambarkan suku Israel dengan kelebihannya, dengan keindahannya, dan ini menjadi sumber, menjadi simbol dari persatuan daripada Israel. Nah, Bapak Ibu tahu, ini kan bentuknya kantong ya. Ya. Di belakang sini Bapak Ibu, itu ada kayak semacam tempat yang bisa untuk menaruh batu yang lain. Batunya gembek. Itu dua. Yang satu hitam namanya apa? Ya? Apa namanya, Mbak? Nah, Tumim, betul. Kalau yang putih namanya Urim. Jadi Bapak Ibu yang di dalam sini itu ada Tumim dan Urim. Fungsinya untuk apa? Ini kalau orang sekarang ya Pak Enom, mungkin Pak Sanjaya, ini kayak orang main dadu. Jadi itu sifatnya memang dulu untuk bertanya pada Tuhan, coba. Jadi pada saat misalnya Bu Nuri ya, Tuhan, apakah bangsa ini akan berani hari ini untuk maju berperang melawan Filistin? Maka dia membuang undi, gitu. Jadi putih dengan hitam, kemudian dilakukan proses untuk dilempar begini. Iya, seperti jadu Bu. Ya, nanti begitu posisi yang nanti memang akan ada yang dimana tulisan Ibrani itu muncul, maka itu berarti dikatakan oh Tuhan berkenan, gitu maksudnya ya. Jadi kalau pada saat Saul dulu mengatakan nggak pernah mimpi Bu, ya nggak mimpi apa? Dia kerjanya setiap hari nongkrong-nongkrong saja, mau mimpi gimana? Ya kan dia sendiri kehidupan ketaatannya juga nggak begitu baik ya, semakin hari semakin semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua, nabinya habis Samuel juga, nabi-nabi yang lain, nabi-nabi kecil juga nggak pernah ada dapat sesuatu yang dari Tuhan. Ya, sepi-sepi sekali. Dan yang terakhir harapan dia melalui apa ini? Tumim dan Urim, terutama Urim yang berwarna putih. Dia berharap pada saat itu mungkin ya, Tuhan, dia begitu melihat pasukannya yang ada di Sunem, itu jumlahnya adalah seperti pasir yang tidak terhitung, gitu ya. Sementara dia dihitung pasukannya cuma 3.000 dan 2.000 orang Yehuda. Ya, sementara dia pikir Tuhan wis gemeter sama Bapak Ibu ya. Tapi pada saat dulu dia nggak pernah takut pada saat dengan Samuel, karena Samuel katakan bahwa majulah. Amin, Bapak Ibu ya. Pada saat itu dia berharap, wah ini gimana? Nggak ada orang yang akan ngasih tahu dia. Tumim dan Urim pun juga nggak pernah juga memberikan sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang diharapkan untuk dia boleh bergerak. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ada dalam situasi seperti Saul? Kalau mana hidupmu ada dalam krisis, Tuhan sepertinya hening, Tuhan sepertinya diam. Ya, tidak ada angin sepoi-sepoi pun berada. Ya, kita sudah teriak juga tidak pernah ada sesuatu yang ombaknya kita rasakan. Tidak ada sesuatu pun kita boleh minta petunjuk Tuhan, tapi ternyata juga tidak ada sesuatu hal. Bapak Ibu, kita mau lihat kalau ini terjadi dalam kehidupan nyata kita jangan sampai seperti Saul. Amin. Ya. Next, kita akan masuk di dalam ekspositori berikutnya. Bapak Ibu Saudara, Andreas, kita back to the PPT. Ya. Bapak Ibu, secara teologis, momen di mana Saul mengalami suci rohani ini bukan tanpa sebab, tetapi ini adalah sesuatu sejarah perjalanan panjang tentang ketidaktaatan Saul. Sama seperti pada saat Bapak Ibu ada dalam situasi dalam fase ini, kita boleh merenung seperti Saul.
Adakah sesuatu ketidaktaatan dalam kehidupan kita, di mana memang kita juga harus merenungkan sama seperti Saul yang lakukan, ataupun hal yang pernah terjadi dalam kehidupan Saul? Ada beberapa hal yang menjadi satu alasan daripada kebenaran ayat ini, Bapak Ibu. Mengapa Saul mengalami sunyi rohani? Kita akan melihat beberapa ayat sebelumnya, di dalam perikop sebelumnya. Kita mungkin bisa melihat tentang apa yang dilakukan Saul dan terjadi dalam ketaatan iman Saul. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Samuel 13, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Coba kalau saudara ada silakan dibuka. Mari Pak Andreas, kita akan coba untuk belajar bersama. Ini 1 Samuel 13 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini satu kisah yang juga bagi Bapak Ibu yang memang rajin dan juga Bapak Ibu yang memang getol, seneng, suka kisah Alkitab ya. Saya yakin di sini yang mungkin tahu kisah ini hanya dia yang setiap hari baca Superbook. Kok gitu loh Pak Joko? Ya, coba ya. Saya katakan gini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14-nya dikatakan demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Udah pernah dengar cerita ini di Superbook? Enggak sayang. Pernah ya? Tentang Saul? Amin. Ya kan? Loh, Bapak itu ini benar loh, Ibu. Iya. Jadi saya dalam setiap bertanya itu dia pada yang ngomong. Karena dia tiap hari Superbook Bu, yang dibaca. Ya nggak tahu. Tapi kalau yang lain mungkin yang lebih dewasa bacanya Superman. Nggak Superbook. Jadi malah nggak tahu kalau ditanya ini tentang apa. Bapak Ibu, ini adalah wujud perikop tentang ketidaktaatan Saul ya. Jadi ini terjadi kisah pada saat sama, pada saat dia juga terjadi pertempuran antara Israel dengan Filistin. Di mana dikatakan sebenarnya pada saat itu Samuel masih hidup di dalam ayat 13 ini. Nah, sehingga pada saat dia merasakan, dia pada saat mau bertempur dengan orang Filistin, lagi-lagi dia juga ketakutan Bapak Ibu ya. Tetapi Samuel katakan begini, tunggu kamu seminggu. Karena sebelum kita bertarung selalu harus ada mezbah yang dibakar dan doa yang diberikan kepada Tuhan. Dan Samuel sudah WA sama dia, Saul, aku ke situ 1 minggu. Ya, jadi jangan Anda galau, jangan Anda merasa bingung, jangan usah takut. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu ya? Saul ini gelisah bahwa dia mondar mandir mau kemana juga, arep wedangan yo ora jenak, arep menggone koncone bingung 1 minggu. Akhirnya yang terjadi apa? Sebelum 1 minggu, maka dia karena sangat ketakutan dan rakyat semakin juga mendesak dia untuk segera melakukan segala sesuatu karena sama-sama takutnya, maka dia mengambil satu langkah sendiri. Mana korban bakarannya? Ini terjadi di hari yang kelima Bapak Ibu ya. Mana korban bakarannya? Dan kemudian dia memberanikan diri untuk dia membakar ukupan itu, dan bersama orang-orang di sekitar yang mendukungnya dan rakyat yang mendesaknya, maka dia membakarnya dan dia berdoa sendiri tanpa petunjuk daripada Samuel yang sudah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, pada hari berikutnya Samuel datang dan Saul merasa tidak punya masalah dengan itu. Dalam kacamata rohani Bapak Ibu, apa yang dilakukan Saul ini objektif sebenarnya tidak ada masalah ya. Loh, kan dia juga tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai, karena dia juga melakukan doa loh. Ternyata dia juga melakukan pembakaran mezbah daripada korban bakaran. Tapi kenapa? Konteksnya di sini adalah ternyata pada saat kita berhadapan dengan firman Tuhan, maka Tuhan satu punya waktu yang indah, itu milik waktunya Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita untuk tidak lebih dan tidak kurang, tidak boleh nambah, tidak boleh kurang firman-Nya, tetapi kita harus katakan ya dan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Pemahaman kita tentang firman Bapak Ibu itu seperti itu, ketaatan itu mutlak ya. Contoh
contohnya adalah seperti ini. Sehingga pada saat dia mengatakan demikian, maka Samuel mengatakan tidak ragu bahwa perbuatanmu itu adalah bodoh. Karena cuma tinggal sehari loh Bapak Ibu ya. Maka dia katakan seharusnya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Bapak Ibu luar biasa ya. Berarti dia akan menjadi, kerajaannya akan dikokohkan. Artinya apa? Tidak akan pernah ada lahir Daud. Artinya apa? Mungkin Tuhan Yesus Kristus akan lahir dari asal usul dan keluarga Saul Bapak Ibu. Luar biasa ya, keluarga terpilih ya. Tapi satu hari saja Bapak Ibu, maka rencana yang luar biasa yang harusnya terjadi dalam hidupmu itu mungkin dan pasti saya katakan tidak akan terjadi. Ini yang terjadi di dalam konteks ini. Satu lagi, ini adalah buah daripada riwayat dan historinya. Saya teringat dengan kisah di 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Coba kita buka Pak Andreas. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 supaya Bapak Ibu tahu kira-kira dasarnya apa. Mengapa Saul dalam hal ini mengalami sunyi rohani. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 23 saja. Ya. Saya mau tanya sama pakarnya Superbook. 1 Samuel 15 ya. Saul pernah diminta untuk membinasakan bangsa apa? Ya. Bangsa apa? Depannya pakai A. Bangsa A, bangsa Am, bangsa Am, hah? Bangsa? Wih, luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti apa? Kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ke-23 dikatakan demikian, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perikop ini adalah mengenai apa? Saul ditolak sebagai raja. Saul diminta melalui Samuel bahwa dia dapat firman bahwa Saul harus menumpas seluruh bangsa Amalek. Yang ditumpas apa Bapak Ibu? Ya, ini adalah genosida. Ini pada saat kita memahami bukan sebagai satu pembunuhan massal saja, tapi kita adalah memandangnya secara teologis. Tuhan katakan begini, Samuel katakan, kamu harus membunuh baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang hamil itu harus dibedah Bapak Ibu, dan bayinya harus dimatikan. Dan bayi laki-laki perempuan semua dihabiskan gitu. Kemudian baik lembu, domba, sapi, ya semuanya yang kurus, yang gemuk semuanya harus dihabiskan. Itu pesannya Tuhan. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Saul juga melakukannya. Tetapi dia ternyata sudah berkonspirasi dengan rajanya yang bernama Raja Agag. Karena yang dimusnahkan, Jemlin, itu yang lembu tapi yang kurus. Ya. Dombanya juga domba yang kurus. Ya. Sapinya juga sapi yang kurus. Sapi yang gemuk kemana? Nah, diambil. Ini ya, mungkin nanti dibagi-bagi sama Raja Agag, mungkin gitu ya. Yang terjadi kemudian apa Bapak Ibu ya? Datanglah kemudian Samuel. Ya. Begitu datang sama. Saul ini orangnya modelnya suka ngeles, Mbak. Ya. Begitu datang tuh kayak orang nggak berdosa. Ya, selamat datang Bapak. Damai sejahtera ada padamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan aku. Samuelnya sudah ketus Bapak ya. Mungkin raine wis raina ya. Tapi dia orangnya memang cuek Bapak ya. Terus dia katakan, apa yang aku dengar di telingaku? Kok ada domba-domba dan kambing-kambing yang mengembik? Kuwi wedusnya siapa? Begitu ya. Harusnya aku kesini sunyi sepi, tidak ada apapun. Ini kok oke, wah suara kambing, domba, sapi, sapi ini sopo. Bapak Ibu ya, dia masih ngeles loh Bapak Ibu ya. Oh iya Bapak,
memang betul semuanya saya bunuh, tetapi yang gemuk sayang Bapak Samuel. Aduh apa? Besok kita pakai untuk persembahan bagi Tuhan. Kalau mempersembahkan bagi Tuhan kan berikan yang terbaik ya. Sengkuru sudah kita habisi. Tapi ini yang gemuk-gemuk nanti kan tak persembahkan untuk Tuhan toh. Kenapa? Apa yang salah? Gitu ya. Apa yang salah? What's wrong with me toh Bapak? Kok selalu salah terus ini gimana? Bapak Ibu bisa kemungkinan saudara menangkap. Dikatakan ayat yang ke-22 Pak Andreas, kita break. Ini kuncinya di 22. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Karena sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kalau saudara punya uang hasil korupsi, ya, apakah itu bisa dicuci uangnya? Sehingga kita di gereja katakan, Tuhan, uang saya sudah saya serahkan kepada ini presenter. Aduh, amin Bapak Ibu ya. Aku ya terlibat dulu, karena kan nggak tahu uangnya dari mana Pak ya. Tapi dia katakan bahwa itu dulu uangnya betul, tapi ini tak serahkan untuk mendirikan gereja. Ya toh, beli videotron juga, ya kan, beli alat-alat musik Tuhan. Jadi semuanya kan saya persembahkan untuk kemuliaan namamu kan Tuhan. Mengapa? Apa yang salah? Bapak Ibu, kalau saudara mengalami situasi ini jawabannya apa? Karena dikatakan ya Tuhan berkenan bukan kepada korban bakaran, bukan apa yang kau katakan itu sesuatu yang kau persembahkan bagi Tuhan tentang hartamu, tentang uangmu, tentang sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan hanya ingin bahwa engkau duduk dia mendengar suara Tuhan. Itu lebih penting dari apa yang kau berikan untuk Tuhanmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu, kita menjadi tahu alasannya tidak. Sunyi rohani itu bukan jatuh dari ruang hampa. Kalau saudara mengalami keadaan seperti Saul, tolong kita caplet tangan kiri. Yo introspeksi, apa sih yang salah dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu. Jadi ya bukan tanpa sebab. Itu mengalami situasi yang dulu sudah pernah terjadi. Anda ngeyel merasa tidak punya salah. Ya, Anda anggap bahwa Tuhan tidak tahu, benar-benar saja sudah. Kita akan lanjut kepada ayat yang ke-7. Setelah ada dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu, apa yang kemudian terjadi dalam kesunyian rohani, dalam keadaan Tuhan sudah diam dan Saul mengalami keputusasaan di dalam hidupnya. Maka ayat 7 kita akan lihat Pak Andreas di dalam konteks ayat 7-nya 1 Samuel 28 ayat yang ke-7-nya dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-7-nya ya. Bagaimana ketakutan dan keputusasaan dapat mendorong orang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak Tuhan berkenan. Begini Bapak Ibu, 1 Samuel 28 ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Ini langkah tindakannya setelah tadi situasinya gitu ya. Apa Bapak Ibu? Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil. Ayat 3 tadi dikatakan gimana Bu? Ayat 3 yang ketiga sudah kan dia sudah menyingkirkannya. Dia membunuh, bahkan setiap peramal semua dihabisi sama dia. Tapi di sini ayat yang ke-7 dia tidak konsisten. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di mana? Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Sekarang kita masuk gandok ke yang dinamakan mengapa kita jangan ke Endor Bapak Ibu ya. Karena di sana ada seorang penyihir perempuan yang saat itu terlibat di dalam kisah Saul yang sangat luar biasa ini. Kemudian apa yang menjadi kemudian ketakutan dan keputusasaan ini yang mendorong dia untuk melanggar prinsip yang dulu ia yakini? Maka ini dilanjutkan Bapak Ibu. Ini mengalami follow up di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Sehingga Saul benar-benar tidak hanya memerintahkan. Ayat 8 Pak Andreas, lanjutkan ya. Lalu apa Bapak Ibu? Menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkata Saul,
cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat yang ke-9. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Bapak Ibu, konteks mengenai ayat 9 ini menunjukkan bahwa perempuan itu belum tahu siapa yang ada di hadapannya. Ya, pertanyaan ini konteksnya dia belum, karena dia memakai pakaian dan terselubung. Begitu loh Pak ya. Nah, itu karena dia pakai terselubung ya. Mungkin terselubung yang dibuka nanti naik gundul, kemungkinannya loro. Ya tak? Siji Pak Joko apa loro omsan, ya kan gitu ya. Ini tidak Bapak Ibu ya. Jadi tertutup. Jadi tidak tahu dia Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian dalam 1 Samuel 28 ayat ke-10. Lanjutnya Pak. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Bapak Ibu, dulu prinsip dia katakan ludahnya ditelan lagi. Amin ya, karena satu apa ya, keputusasaan, karena kondisi-kondisi yang dikatakan secara rohani mengalami goncangan. Bapak Ibu, ayat yang kelima ini adalah yang benar-benar sampai kepada topik kita siang hari ini. Ini adalah peristiwa yang sangat memalukan, ada di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini ayat penting dalam konteks judul khotbah. Terus Pak Andreas, ya. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah siapa Bapak Ibu? Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Dan ini dia sudah tahu. Setelah tadi dibuka dia tahu Saul, maka Saul bersumpah, maka dia berani melakukan praktek itu. Selanjutnya kemudian yang terjadi apa dalam ayat 12? Ketika perempuan itu melihat Samuel, jadi yang melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Karena yang muncul Samuel, nama Samuel dan Saul itu menjadi sesuatu yang sudah populer di mana-mana, sehingga dia orang Israel yang penyihir pun dengar. Ya, begitu yang muncul itu dia kaget, waduh, berarti orang ini adalah Raja Saul. Wah, dia semakin Bapak Ibu ya, dia semakin hatinya habis karena pasti tahu pasti mungkin nanti akan dibunuh Bapak. Berikutnya, maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ayat yang ke-14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Pertanyaan saya dalam konteks 11 sampai 14. Kira-kira Saul itu mengerti lihat figurnya Samuel tidak? Melihat kontak mata secara real tidak? Kalau saudara menelaah ayat 11 sampai 14 ini. Gimana? Tidak melihat ya? Ya? Gimana? Pasang? Paham ya? Tapi tidak langsung ngerti gitu loh. Tidak ya? Sepakat tidak dengan Om San? Semua sepakat ya? Jadi benar Bu. Jadi dia itu nggak ngerti. Jadi yang mampu melihat itu hanya peramal ini. Ya, jadi benar-benar ini orang itu sakti juga gitu loh Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa hal terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang terkait dengan kontroversi yang terkait dengan peristiwa di Endor ini ya. Tetapi sebelum itu saya lanjutkan dulu ke ayat 15 sampai dengan 19. Begitu dia ketemu dengan orang yang dia rindukan, dia seharusnya mendapatkan satu konfirmasi mengenai sesuatu yang pernah hilang. Seharusnya dia merasa bagaimana Bapak Ibu? Merasa tenang ya, ketemu dengan Samuel ya. Karena apa? Dia adalah orang yang dia rindukan supaya hatinya yang takut itu kembali menjadi tenang. Tapi Bapak Ibu tahu, ayat 15 sampai dengan 19-nya bilang begini ya. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit.
orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat. Wes nyicil ayam enggak Bapak Ibu ya? Wes ketemu sama Pak Samuel, seneng banget Ibu ya. Apalagi kita punya masalah, amin. Kita ketemu sama Pak Joko gembalanya, pasti sudah seneng ya, amin ya. Ya waduh, ya, tadi dikatakan ketemu sama Pak Joko udah luar biasa ya, seperti beliau yang sudah ada di surga. Ketemu sama Pak Joko rasanya seneng banget ya, mesti nyicil ayam. Tapi Bapak Ibu, ayat 16-nya bilang begini nyicil ayamnya. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Waduh, lah kok kata-katanya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nah, terus lalu berbicaralah kemudian di ayat 17, Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraan, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Ya, 18-nya dikatakan demikian, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Ya, tadi ya 1 Samuel ayat yang ke-15 ya. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Jadi Tuhan itu ingat loh Bapak Ibu ya, segala sesuatu ketidaktaatan saudara ini dicatat. Ayat 19 Pak Andreas, kita lanjutkan ya dulu. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Dagu, juga tentara Israel yang diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nyicil ayam tapi terus lemes Bapak Ibu ya. Aduh, ketemu Pak Joko gembala nih, wis nyicil ayam, jadi wis seneng. Padahal ini mau ya wis tak gawake duren. Jadi ini mau mampir ning Karangpandan, kudune Pak Ai seneng ya. Tapi begitu Pak Jokonya bilang, wah ini kata-katanya nggak enak semua Bapak Ibu ya. Konfirmasinya nggak seperti ekspektasinya, nggak seperti yang diharapkan Bapak Ibu ya. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk di dalam apa yang bisa kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu, kepada jemaat ini saya hanya sedikit untuk selalu memberikan cuplikan makna ataupun pelajaran teologi supaya saudara mempunyai sedikit pengetahuan juga ya. Begini, dalam perikop 1 Samuel 28 ayat 11-14 ini dalam kenyataan perdebatan teologis mengenai sosok yang muncul itu apakah Samuel atau bukan, itu menjadi perdebatan Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan, saya nggak akan lebih jauh untuk kita akan menggali tentang ini ya, tapi Bapak Ibu perlu tahu saja ya. Pandangan pertama mengatakan bahwa yang muncul itu benar-benar Nabi Samuel ya, yang diizinkan Tuhan secara khusus untuk menyampaikan penghakiman terakhir kepada Saul. Dasarnya adalah narasi dalam teks yang menyebut Samuel berkata kepada Saul dalam 1 Samuel 28 ayat 15, serta isi pesan yang konsisten dengan nubuat sebelumnya di dalam 1 Samuel 15, sehingga dipahami sebagai tindakan kedaulatan Allah dalam konteks penghakiman. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, menolak bahwa itu adalah Samuel yang sebenarnya dan menafsirkannya sebagai penipuan rohani atau manifestasi roh jahat. Dasarnya adalah larangan tegas terhadap pemanggilan arwah dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, serta prinsip bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu peristiwa tersebut dipahami bukan sebagai komunikasi dengan Samuel, melainkan bentuk penyesatan dalam situasi pelanggaran Saul terhadap firman Tuhan. Kemarin kita dengar khotbahnya Bu Joko ya, tentang apa? Abraham dan Lazarus. Orang kalau sudah mati itu berkeliaran di mana-mana Bapak Ibu? Tidak. Orang itu semuanya sudah langsung, betul ya Bu Joko ya. Dan dia ada dalam satu wilayah juga, ada satu jurang yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat luas, sehingga orang yang berada di sini dengan di sana nggak bisa saling campur. Dan hal yang lain, orang sudah tidak bisa lagi untuk masuk di dalam kehidupan kita. Itu adalah iman percaya kita di dalam Kristen. Jadi Bapak Ibu, tidak ada arwah gentayangan Bapak Ibu ya. Tidak ada, ya saya tegaskan. Jadi dalam konteks ini, pandangan kedua itu menyatakan bahwa itu adalah iblis.
Tapi kalau ini dikatakan tadi konteksnya adalah Bapak Joko kemarin, tidak mungkin. Samuel sudah berapa di surga ya, apalagi dia seorang nabi yang besar. Bagaimana logika kita mengatakan demikian? Pandangan ketiga Bapakku, ini dianut oleh kelompok teologi evangelikal atau Injili yang menekankan bahwa fokus utama bukan pada siapa yang muncul, tetapi kedaulatan Allah yang menyatakan penghakimannya atas Saul. Dalam pandangan ini, Tuhan tetap berdaulat dan menggunakan peristiwa tersebut untuk apa? Menegaskan konsekuensi dari ketidaktaatan Saul. Dengan demikian apa? Terlepas dari perdebatan itu Bapak Ibu, pesan utama 1 Samuel 28 tetap jelas. Saul telah mencapai titik akhir dari perjalanan panjang penolakannya terhadap Tuhan. Saya pribadi Bapak Ibu ya, sebagai gembala saudara ya, saya bukan berarti menganut semua dari ketiganya, tidak. Tapi saya hanya berpikir satu hal begini. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang secara prinsip itu tidak mungkin? Mengubah sesuatu yang buruk menjadi satu kemuliaan? Mungkin tidak Tuhan? Mungkin tidak? Saudara tahu Tuhan Yesus lahir dari keturunan yang seperti apa? Apakah dia keturunan yang semuanya sempurna Bapak Ibu? Di sana ada Yehuda dengan Tamar. Amin. Di sana ada Rahab sang pelacur. Amin. Tetapi itu menjadi nenek moyang. Siapakah Daud? Daud juga seorang pendosa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kita itu berdaulat untuk menunjukkan kedaulatannya, untuk menunjukkan bahwa dia sanggup untuk melampaui aturan-aturan teologi, Mas Andri. Jadi kalau orang bilang bahwa benar orang mati itu seperti itu kan ada di dalam teologikal Anda, di dalam Alkitab saudara. Tetapi Allah kita ini sanggup tidak. Untuk apa? Untuk memberikan dispensasi kepada Samuel. Untuk apa? Menegaskan peristiwa ini. Pertanyaan saya, apakah Tuhan akan terbatasi kuasanya? Tidak. Jadi saya lebih cenderung bahwa karena semuanya adalah sesuai Bapak Ibu ya, apa yang dia katakan menyebut nama Tuhan dengan hormat, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kemuliaannya. Yang terakhir, ayat 20-25. Ini adalah kehancuran emosional daripada Saul. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana reaksinya setelah dia ketemu dengan bapak rohaninya, setelah dia dipanggil oleh perempuan penyihir ini. Pada saat itu juga, rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Kemudian 21, perempuan itu mendekati Saul, lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawamu dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pulang. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau. Wah, kamu Bapak Ibu sudah gak selera makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Ayat 24 kemudian berkata demikian, perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Yang 25 ayat kita yang terakhir, dihidangkannya lah semuanya itu di depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Bapak Ibu, back to PPT. Sekarang kita yang terakhir, aplikasi besar. Jangan pergi ke Endor Bapak Ibu ya. Next Pak Andreas. Apa pelajaran yang penting? Mengapa khotbah kita ada dalam satu tema, jangan engkau pergi ke Endor setelah saudara tahu di Endor itu seperti apa ya. Next, jangan mengambil keputusan rohani saat saudara dalam kepanikan. Amin Bapak Ibu. Dalam 1 Samuel 28, Saul mengambil keputusan besar dalam keadaan panik dan takut karena tekanan tentara Filistin. Ini menunjukkan bahwa kepanikan dapat mengamburkan penilaian rohani seseorang dan mendorongnya keluar dari kehendak Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap keputusan rohani harus lahir dari ketenangan dan kepekaan kepada Tuhan, bukan dari rasa panik dan takut. Jabrik kanan kiri, jangan buru-buru mengambil keputusan rohani. Amin. Yang kedua, jangan mencari jawaban di luar firman Tuhan. Kalau saudara dalam keputusan saat, saudara mau datang ke Endor, ya, gimana Mbak Iis? Sepertinya tersenyum, kayaknya punya pengalaman pribadi. Ya, jangan saudara hadir ke roh beramal, jangan ya. Jangan kemudian kita ngajak teman ke Pengking yuk kita hukum. Cukup di sini tidak perlu ke Banyuwangi juga. Dia ketawa, yang tahu dia saja. Ya, dia jadi ketawa. Tapi lama-lama kalau saudara tahu Omset, Anda tahu ya. Ini bukan berarti saya saat ini sama persiapkan khotbah untuk beliau, tidak. Tapi jangan mencari jawaban di luar firman Tuhan. Tidak perlu ke Banyuwangi. Cukup kasihkan Grafindo saja. Amin, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, keheningan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Ketika 1 Samuel 2:8-6 mencatat bahwa Tuhan tidak menjawab Saul, itu bukan berarti Tuhan tidak hadir, tetapi menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam relasi rohani saudara yang perlu diperhatikan dan dipulihkan. Keheningan Tuhan sering menjadi cara Tuhan memanggil manusia untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Sampai kanan kiri, yuk koreksi diri, ada apa ya di depan kita. Yang keempat, ketidaktaatan kecil bisa menjadi kehancuran yang besar, Bapak Ibu ya. Kehancuran Saul di Endor bukanlah peristiwa mendadak, tetapi hasil dari perjalanan panjang ketidaktaatan. Mulai dari 1 Samuel 13 dan 15, ketika ketidaktaatan tidak dibereskan segera, ia akan bertumbuh menjadi jarak yang semakin jauh dari Tuhan, hingga akhirnya membawa pada kehancuran rohani total. Bapak Ibu, konklusinya begini, saya tutup siang hari ini. Ketika keputusan saat menggantikan suara Tuhan, ada satu bahaya mencari suara yang salah, Bapak Ibu. Kisah Saul menyatakan sebuah kebenaran yang tetap relevan sampai hari ini. Ketika suara Tuhan diabaikan, suara lain akan dicari. Ketika kebenaran ditolak, penyesatan akan terasa menarik, Bapak Ibu. Masalah sebenarnya bukan hanya tentang perempuan pemanggil arwah itu, tetapi tentang penolakan Saul untuk kembali kepada Tuhan. Ia menginginkan petunjuk, tapi tanpa bertobat. Amin. Ia menginginkan jawaban, tetapi tanpa ada penyerahan diri kepada Tuhan. Pelajaran untuk setiap generasi apa? Kisah ini bukan sekedar tentang praktek kuno. Ini berbicara tentang kondisi hati manusia. Sampai hari ini banyak orang masih mencari apa? Pengetahuan yang tersembunyi di luar sana. Pencerahan rohani yang alternatif. Suara-suara yang menjanjikan jawaban tanpa pertanggungjawaban. Namun kitab suci mengingatkan, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Haruskah mereka meminta petunjuk kepada arwah demi orang yang hidup? Dikatakan demikian dalam Yesaya 8 ayat 19. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, keheningan bukan berarti Tuhan tadi dikatakan tidak ada. Salah satu kebenaran terpenting dari kisah ini adalah keheningan Tuhan tidak berarti Dia tidak hadir. Kadang itu berarti ada sesuatu yang harus saudara bereskan. Namun alih-alih kembali kepada Tuhan, kita melihat Saul justru berpaling ke tempat lain, dan pilihan itulah yang menentukan arah akhir dari hidupnya. Pesan akhirnya apa? Hidup Saul berakhir tidak lama setelah peristiwa ini. Bukan karena ia tidak memiliki kesempatan, tetapi karena ia memilih respon yang salah di dalam kehidupannya. Kisahnya menjadi peringatan. Kamu tidak bisa menggantikan suara Tuhan lalu berharap menemukan damai. Kamu tidak bisa mengabaikan kebenaran lalu menemukan kejelasan di tempat lain. Karena ketika surga terasa sunyi, jawabannya bukan mencari ke suara lain, tetapi kembali kepada Dia yang sebenarnya sudah berbicara kepada saudara sejak awalnya. Amin. Mari kita akan duduk.